Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Mulyawati. Saya di sini akan mempresentasikan materi matematika ekonomi tentang deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Deret dilihat dari jumlah suku, terbagi menjadi dua, yaitu deret berhingga dan deret tak terhingga. Deret dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku, terbagi menjadi tiga, yaitu deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deret hitung atau DH. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contohnya 7, 12, 17, 22, 27, dan 32, juga seterusnya. Itu pembedanya sama dengan 5. Suku ke N dari deret hitung, yaitu besarnya nilai suku tertentu atau suku ke N dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui sebuah rumus, yaitu Sn sama dengan A plus N-1B. A adalah suku pertama atau S1, B-nya adalah pembeda, dan N adalah nilai indeks. N adalah indeks suku. Sebagai contoh, nilai suku ke-10 atau S10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, dan 32 adalah S10 sama dengan A plus N-1B. Lalu langsung kita masukkan angkanya, yaitu S10 sama dengan 7 karena A-nya adalah 7, plus 10 min 1 karena N-nya itu adalah suku ke-10 dikali 5 karena bedanya itu adalah 5. Jadi S10 sama dengan 7 ditambah 45 sama dengan 52. Jadi suku ke-10 dari deret hitung 7, 12, 22, 27, dan 32 adalah 52. Selanjutnya ada jumlah N suku deret hitung, yaitu kita ubah S10 nya menjadi J10, jumlah deret hitung 10. Jadi J10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 7 plus S10. J10 sama dengan 52 dikali 7 plus S10 nya tadi adalah 52. Jadi J10 sama dengan 295. Selanjutnya ada deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda. Kalau di deret hitung tadi adalah pembeda, maka di deret ukur itu diganti menjadi pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contohnya 5, 10, 20, 40, 80, dan 160. Itu penggandanya sama dengan 2. Suku ke N dari deret ukur, yaitu rumusnya Sn sama dengan A kali P pangkat N-1. A-nya itu suku pertama, P-nya itu pengganda, dan N-nya indeks suku. Jadi perbedaannya kalau yang deret ukur itu pengganda, dan kalau yang deret hitung itu pembeda. Contohnya, nilai suku ke-10 atau S10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, dan 160 adalah S10 sama dengan 5 dikali 2
dikali 10 min 1. Jadi 5 dikali 512. Jadi S10-nya adalah 2560. Selanjutnya ada deret dalam penerapan ekonomi. Yang pertama ada model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, yaitu produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal, bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang kedua ada model majemuk, yaitu model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung, misalnya besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya, untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Lalu ada model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Model perkembangan selanjutnya ada model perkembangan usaha. Contohnya, sebuah perusahaan jamu rosok menghasilkan 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu meningkatkan produksinya sebanyak 500 bungkus setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya tetap, berapa bungkus jamu yang dihasilkan pada bulan kelima, berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Maka penjelasannya adalah diketahui A sama dengan 3.000, B-nya itu 500 dan N-nya itu 5. Di sini kita menggunakan rumus deret hitung, yaitu Sn sama dengan A plus N-1 dikali B. Langsung dimasukin S5 karena indeksnya itu 5, jadi S5 sama dengan 3.000 plus N-nya adalah 5 dikurangi 1 lalu dikali B, bedanya itu 500, maka hasilnya 5.000. Lalu di jumlah deret hitungnya itu berarti J sama dengan 5/2 dikali 3.000 ditambah 5.000, yaitu 20.000. Jadi, jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5.000 bungkus, sedangkan jumlah seluruh jamu yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut adalah 20.000 bungkus. Selanjutnya ada model bunga majemuk. Jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang adalah Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. P adalah jumlah sekarang, I itu tingkat bunga per tahun, dan N itu adalah jumlah tahun. Lalu selanjutnya ada model bunga majemuk. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Maka penjelasannya itu diketahui P sama dengan 5 juta, N-nya itu 3, dan I-nya itu 2%. Nah, 2% itu diubah menjadi desimal, jadi 0,02. Penyelesaiannya itu kita pakai rumus yang tadi, F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Jadi F sama dengan P-nya adalah 5 juta dikali 1 plus I-nya itu 0,02 dan N-nya itu adalah pangkat 3. Jadi 5 juta dikali 1,061208
itu sama dengan 5.306.040.000. Selanjutnya ada model pertumbuhan penduduk. Di sini rumusnya itu adalah PT sama dengan P1 R besar pangkat T min 1, di mana R besar sama dengan 1 dikali R ke 1 ditambah R kecil. P1 nya itu adalah jumlah pada tahun pertama atau basis, PT nya itu jumlah pada tahun ke T, dan R itu adalah persentase pertumbuhan per tahun, dan T nya itu adalah indeks waktu atau tahun. Di sini contohnya, penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat per tahun tumbuhnya itu adalah 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Maka penyelesaiannya adalah PT sama dengan P1R, di mana R itu tadi sama dengan 1 plus R kecil. Langsung kita masukkan P1 sama dengan 1, terus itu P tahun 2006, terus R kecil yang sama dengan 0,04. Lalu langsung dimasukkan saja P1 sama dengan 1.893.000. Lalu R kecilnya itu 4%, dikurangi 2,5% sama dengan 1,5%, dan didesimalkan menjadi 0,015, dan R besarnya itu adalah 1,015. Jadi pada P11 tahun yang akan datang, atau disebut juga sama dengan P11, maka P11 nya itu adalah 1.731.676 jiwa dikali 1,015 pangkat 11 min 1. Jadi P11 nya adalah 2.9.681 jiwa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.